Videonya ini dia. Nah, pada saat Suho sampai di Amerika Serikat, keadaan ayahnya sudah mulai membaik nih guys pasca operasi. Dan Suho pun langsung merawat ayahnya dengan sepenuh hati tentunya guys. Sambil disuapi makan tentunya. Dan dia dan juga Jukyung masih berkomunikasi seperti biasanya. Dan Suho juga mengatakan pada Jukyung bahwa dia hanya sebulan di sana dan bakal balik. Dan Jukyung pun seneng banget karena Suho bakal balik lagi ke Korea dan dia bisa bertemu dengan Suho lagi. Tapi di hari Suho mau pulang nih ke Korea, tiba-tiba aja kondisi ayahnya langsung drop nih guys. Dan Suho langsung bergegas ke rumah sakit. Dan ternyata ayahnya harus dioperasi lagi karena ada terjadi pendarahan lagi. Nah, karena itulah si Suho tidak jadi balik ke Korea. Padahal si Jukyung sudah nunggu dia di bandara guys. Tapi Suho karena panik dia tidak bisa memberitahu Jukyung langsung. Ya, I know how Suho feels. Nah, kemudian pada saat Suho nelpon Jukyung, yang angkat mamanya Jukyung. Karena Jukyung tiba-tiba aja itu sakit gitu guys. Nah, setelah sembuh Jukyung pun langsung menelpon Suho. Dan awalnya mereka berdua itu baik-baik aja, pembicaranya masih normal-normal aja. Tapi tiba-tiba aja Suho meminta putus kepada Jukyung dong guys. Nah, Jukyung yang shock banget, dia tidak mau menuruti permintaan Suho. Jukyung bilang dia tidak mau putus dari si Suho. Dan dia bilang ke Suho juga bakal tetap menunggu Suho kapanpun Suho pulang gitu loh guys. Tapi si Suhonya tetap kekeh untuk putus dengan Jukyung. Walaupun itu adalah keputusan yang berat banget untuk Suho. Aduh, sedih ya nih guys. Dan untuk kalian yang bertanya nih, kemana sih si Sujin? Kenapa dia nggak kelihatan? Ini dia jawabannya, ternyata Sujin itu berhenti dari sekolah mereka dan memutuskan untuk melanjutkan sekolahnya ke luar negeri guys. Dan Jukyung juga akhirnya tahu bahwa anak cowok masa kecil pada saat dia bertemu di toko komik itu adalah Lee Suho. Dan singkat cerita nih guys, pada saat musim dingin dan salju pun sudah mulai turun, Jukyung sebenarnya masih mengirim pesan terus kepada Suho walaupun Suho tidak pernah membalas pesannya dia. Nah, sebenarnya si Suho ini baca kok pesannya si Jukyung, tapi memang dia nggak tahu kenapa ya nggak mau balas pesannya Jukyung. Harusnya dibalas ya kan. Kasihan tuh Jukyung udah berharap banget, hingga Jukyung pun akhirnya memutuskan untuk mencoba melupakan Suho. Kemudian Jukyung bekerja sebagai asisten artis gitu guys. Dan artisnya itu bernama Chen yang suka ternyata sama si Sojun. Dan dia meminta tolong Jukyung untuk menjodohkannya dengan Sojun gitu guys. Maksa pula ya kan. Nah, karena si Sojun nggak mau, hal itu ngebuat Jukyung pusing banget sehingga dia mabuk-mabukan guys. Nah, di sisi lain ternyata guys, Suah dan juga Taehun itu mereka sudah putus. Wah, kasihan banget ya. Nah, akhirnya si Sojun pun datang dan dia langsung membawa Jukyung untuk pulang dengan keadaan yang sudah mabuk parah tuh si Jukyung. Dan di sela-sela itu juga mereka sempat berbincang-bincang dan si Jukyung tetap memohon kepada Sojun untuk pergi berkencan dengan si Chen. Tapi Sojun benar-benar nggak mau dan dia mengatakan bahwa dia tidak mau kencan dengan orang lain. Lalu dia mencoba untuk mencium si Jukyung, tapi untung aja si Sojun sadar dan dia menghentikan aksinya itu. Dan sedangkan pasangan Bapak Jeruk Bali dan juga kakaknya Jukyung bakal menikah nih guys. Yes, akhirnya kapal mereka bakal berlayar nih. Nah, sedangkan si Chen yang terobsesi banget nih sama si Sujun, pada saat Sujun datang menjemput Jukyung, dia malah nempel-nempel seperti perangko gitu guys. Tapi si Sujun malah nyuekin dia, dikira bunga itu untuk dia, tapi ternyata bunga itu untuk Jukyung lah tentunya ya kan. Dan setelah itu si Sujun pun mengajak Jukyung untuk pergi kencan guys. Jadi mereka makan malam berdua gitu. Dan pada saat itulah si Sujun menyatakan perasaannya kepada Jukyung. Nah, tapi kayaknya Jukyung ini masih bingung ya kan, karena dia sebenarnya masih suka sama Suho. Dan Sujun pun mengatakan bahwa dia tidak meminta jawaban Jukyung pada saat itu, tapi dia meminta syarat untuk berkencan selama 3 hari dengan Jukyung. Nah, nggak salah si Sujun menyatakan perasaannya karena si Jukyung dan juga Suho kan udah putus. Jadi menurut Mimin ya sah-sah aja. Walaupun di sisi lain tuh Jukyung masih belum bisa move on dari si Suho. Walaupun dari mulutnya dia bilang bakal ngelupain Suho. Itu dusta. Dusta. Nah, hingga pada malam pada saat musim dingin itu guys, si Jukyung pun secara tidak sengaja bertemu dengan Suho.
Dan itu ngebuat Jukyung kaget banget, hampir nggak percaya kalau orang yang di depannya itu adalah Lee Suho. Dan pada saat Suho menyampiri si Jukyung, dia mengatakan bahwa dia sangat rindu banget sama Jukyung, tapi Jukyung bilang sebaliknya, bahwa dia tidak pernah sekalipun merindukan si Suho, dan dia langsung pergi meninggalkan Suho guys. Tapi karena perutnya sakit, akhirnya Suho menggotong si Jukyung untuk ke rumah sakit memeriksakan keadaannya. Dan ternyata kocak banget nih ya, sakit perut Jukyung berasal dari karena dia tidak pernah BAB dan juga ya banyak gas di dalam perutnya gitu guys. Kebayang dong ya, di depan sang mantan tuh pasti malu banget sih. Banget itu malunya, nggak tahu sakitnya sih nggak seberapa, malunya itu. Nah, kakaknya Jukyung pun memberitahukan kepada si Sojun bahwa si Suho sudah sampai di Korea. Mukanya si Sojun sih senang-senang aja, tapi di balik itu dia pasti tertekan dong karena saingannya sudah datang lagi dan sudah sampai di Korea. Dan akhirnya setelah itu dia langsung pergi menemui si Suho, tapi dia tidak mengatakan bahwa dia sudah mengatakan cintanya kepada si Jukyung. Ya, mereka cuma mengobrol-ngobrol seperti teman ataupun sahabat yang sudah lama nggak jumpa. Dan singkat cerita, setelah itu si Sojun langsung mengajak si Jukyung untuk pergi kencan sesuai dengan yang sudah mereka bicarakan sebelumnya, 3 hari kencan gitu guys. Dan akhirnya Jukyung pun menyetujui hal tersebut. Dan kencan pertama mereka bermain ice skating gitu guys. Wah, ini sih Sejun time. Kalau udah kayak gini sih nggak ada masalah ya, karena si Jukyung ini jomblo. Jadi si Sojun mau jalan sama Jukyung pun nggak masalah. Dan pada saat Sojun mengantar Jukyung pulang, tepat di depan toko komik, Sojun langsung meluk si Jukyung, dan pada saat itu kebetulan juga si Suho keluar dari toko itu, dan si Sojun mengeraskan ataupun mengeratkan pelukannya kepada Jukyung. Wah, darah Suho langsung memanas pada saat itu tentunya ya kan guys. Dan itulah ending scene dari episode 15 drama ini. Gimana menurut kalian, kira-kira bakal happy ending atau sad ending ya? Tapi menurut Mimin sih kayaknya Jukyung bakal tetap sama Suho sih. Itu menurut Mimin ya. Untuk tim Sojun, sabar-sabarkan aja. Thank you for watching, see you next video, bye bye.